Oke, ready? Ready. Verb ya, auxiliary verb dan modal auxiliary. Oke, time is yours. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Vera. Nah di sini, halo, good afternoon. Good afternoon. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari materi semalam, yaitu auxiliary verb. And based on its function. Nah, yang pertama kita masuk ke auxiliary verb. Auxiliary verb ini seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, dia itu merupakan kata kerja bantu. Nah, untuk kata kerja bantu ini dia terbagi menjadi tiga. Ada primary auxiliary, terus modal auxiliary, and emphasis auxiliary. Emphasize. Auxiliary. Let's go, kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk primary auxiliary. Primary auxiliary ini dia tidak mempunyai makna, kemudian membentuk karakter tenses. Jadi anggota dari primary auxiliary ini ada be, do, and have. Untuk be dia terdiri dari are, is, are, was, were. Do dia terdiri dari do dan did. Sedangkan untuk kalimat positif dan negatif. Kemudian ada have terdiri dari have, has, and had. Next, ini juga primary auxiliary, dia juga bisa menjadi ordinary. Nah, untuk menjadi ordinary ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari auxiliary verb ini. Yang mana yang pertama untuk kalimat be, dia itu merupakan kalimat nominal. Terus do, melakukan atau mengerjakan, and have mempunyai, menghadapi, dan menikmati. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, Vera is crying. Nah, Vera ini merupakan subjek dan posisinya sebagai noun. Is itu merupakan kata kerja, maka dia disebut sebagai verb. And crying itu juga verb, menangis itu juga merupakan kata kerja. Nah, di sini ada dua kata kerja. Teman-teman mungkin masih ingat yang kita pelajari semalam, kalau ordinary itu dia letaknya selalu berada di paling belakang. Nah, otomatis crying ini merupakan verb ordinary karena dia berada di paling belakang. Nah, is ini otomatis dia adalah verb auxiliary, pembantu dari crying ini. Kemudian contoh yang selanjutnya, I do not love you. Do-nya ini adalah verb. Kemudian love-nya, mencintai, itu juga merupakan verb atau kata kerja. And you merupakan objek. Nah, do itu merupakan verb auxiliary karena dia berada di depan, dan love merupakan verb ordinary karena dia posisinya berada di belakang. Kemudian kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, contohnya Karaf is clever. Clever. Karaf is clever ini, karafnya adalah subjek dan posisinya sebagai noun. Kemudian is adalah verb ordinary, and clever itu adalah adjective. Nah, is ini dipakai menjadi verb ordinary karena hanya ada satu kata kerja. Ketika hanya ada satu kata kerja, maka auxiliary verb ini bisa berubah menjadi verb ordinary itu sendiri karena hanya ada satu di dalam kalimat. Nah, selanjutnya ada pertanyaan? Oke. Lanjut, yang kedua ada modal auxiliary. Nah, untuk modal auxiliary ini dia mempunyai makna. Terus membentuk karakter tenses. Nah, anggota dari modal auxiliary ini ada can, must, will, would, should, could, may, had, better. Nah, kita masuk ke contohnya. Karaf can live without Vera. Karaf bisa hidup tanpa Vera. Nah, si karafnya ini dia itu subjek. Kemudian can dia verb, and live juga verb, without prep, and Vera sebagai objek. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada dua kata kerja, ada can and live. Live, lagi-lagi live ini dikatakan sebagai live ini dikatakan sebagai verb ordinary karena posisinya ada di belakang dari verb auxiliary. Kemudian
positif. Anggota dari emphasized auxiliary ini ada do and does. Ini digunakan di present and did digunakan untuk past. Do and does ini digunakan untuk kalimat positif saja dan verbal. Kita masuk ke contohnya, ada I do love you. I-nya sebagai subjek and do sebagai kata kerja, love juga sebagai kata kerja, and you sebagai objek. Nah, ini I do love you. Kan I do love you ini merupakan kata positif. Nah, di setelah I ada kata do. Maka itu bisa dikategorikan sebagai verb auxiliary bagian emphasized auxiliary. Dan love-nya otomatis sebagai verb ordinary. Kemudian contoh yang kedua, Vera does hate Karaf. Does-nya ini dia sebagai verb, and hate juga sebagai hate sebagai verb. Does, kita kembali ke penjelasannya tadi, kalau do and does dipakai di emphasized auxiliary, otomatis does di sini merupakan verb auxiliary and had merupakan verb ordinary. Jika do, does, and did dia ketemu form satu, maka setara dengan modal auxiliary. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu based on its function. Based on its function. Nah, ini merupakan dia berdasarkan function. Dia berdasarkan fungsinya. Dan ini juga terbagi menjadi dua, ada finite verb and infinite verb. Kalau finite verb itu artinya verb yang difungsikan sebagai verb. Verb berfungsi sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau infinite verb itu verb yang tidak difungsikan sebagai fungsinya. Misalkan harusnya dia verb, dia malah berfungsi sebagai objek atau subjek. Nah, itu dia tidak berfungsi sesuai fungsinya. Jadi dia masuk ke kategori infinite verb. Kita lihat contoh dari infinite verb. Yang pertama ada swimming is Aufa's hobby. Swimming, berenang. Swimming itu merupakan kata kerja. Berarti dia masuk ke dalam verb. And is juga merupakan kata kerja. Tapi setelah kita lihat kembali, ternyata swimming adalah hobi Aufa. Swimming ini tidak sedang berlangsung atau terjadi. Dia masuk ke dalam kata kerja kalau saya katakan Aufa sedang berenang. Tapi di sini hanya dikatakan bahwa berenang adalah hobi Aufa. Artinya berenang tidak dilakukan pada saat itu. Makanya dia tidak termasuk ke dalam kata kerja. Maka kata kerja di sini tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Maka kita kembali ke sini, ke penjelasannya. Dia termasuk ke dalam infinite verb karena verb tidak berfungsi sebagai verb. Dan is di sini sebagai verb ordinary. Kemudian selanjutnya ada to study grammar is fun. Kalau kita lihat ada dua juga kata kerja di dalamnya, ada to study and is. Tapi setelah kita amati lebih lanjut, to study grammar is fun. To study ini tidak berfungsi sebagai verb. Nah, maka dari itu contoh kalimat kedua ini termasuk juga ke dalam infinite verb karena verb tidak berfungsi sebagai verb. Kemudian kita masuk ke contoh tentang finite verb. Nah, ini adalah contoh dari finite verb. We are studying English. Are berfungsi sebagai kata kerja atau verb, and studying juga berfungsi sebagai kata kerja. We are studying English. Maka are berfungsi sebagai verb auxiliary and studying berfungsi sebagai verb ordinary. Nah, di sini verb digunakan sebagaimana mestinya dan difungsikan sesuai fungsinya, maka dia masuk ke dalam kategori finite verb. Nah, untuk kesimpulan dari materi
fungsinya adalah kalau ternyata kalau subjek Subjek sebagai verb, maka dia verb ketika subjek ada verb di situ, maka dia sebagai verb. Ketika subjek berfungsi sebagai verb, Ketika ada verb pada subjek, ketika ada verb pada subjek, maka dia termasuk infinite verb. Nah, kalau ada verb di verb, maka itu sudah berjalan sesuai fungsinya, maka dia finite verb. Kalau ada objek pada verb, maka dia juga termasuk ke dalam kategori infinite verb. Dan adverb jika ada dalam verb, maka juga dia termasuk ke dalam kategori infinite verb. Oke, lanjut syarat dari finite and infinite. Yang pertama, to infinite selamanya finite. To infinitive. To infinitive selamanya infinite. Yang kedua, verb one dikatakan finite jika yang pertama sendirian atau satu-satunya di dalam kalimat. Seperti contoh yang telah saya jelaskan tadi bahwa Karaf is clever. Is itu harusnya kan verb auxiliary, tapi dia satu-satunya kata kerja di dalam kalimat itu, maka otomatis dia berubah menjadi verb ordinary. Kemudian yang kedua, hadir setelah modal auxiliary and do, does, and did. Selanjutnya yang ketiga, verb to and verb one as selamanya finite. Dan keempat, V3 dikatakan finite jika yang pertama hadir setelah anggota if and hadir setelah anggota be. Nanti kita lihat ada contoh di bawah yang menjelaskan daripada teori ini. Nah, yang pertama contohnya, a man cooking food is kid. Time. Nah, if ini dia berfungsi sebagai kata kerja. Verb ordinary, dia termasuk ke dalam finite verb. Kemudian cooking ini juga kan jika kita baca secara terlintas dia juga masuk ke dalam verb. Tapi ternyata dia berfungsi sebagai noun. Sebagai noun. Yang mana lagi yang mau jelaskan Sandi? Terus aja. Aku pilih-pilih contohnya. Jangan apa lanjut nih supaya lu paham semua. Nah, yang kelima, the student took a picture. Students. The students took Ya. a picture. Nah, the students ini dia Student lagi. the students dia berfungsi sebagai subjek. Kemudian to dia berfungsi sebagai verb to dan dia termasuk ke dalam kategori finite verb karena kata kerjanya sudah digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian kita lanjut ke pola tensis dasar. Nah, yang pertama ada simple. Kemudian yang kedua ada present, di mana present itu dia rumusnya verb one ketemu she is. Terus yang ketiga ada past, past ketemu dengan verb to, and future dia ketemu dengan will or shall plus verb one. Terus perfect dia ketemu have or has plus verb three. Continuous progressive dia ketemu be plus verb ing. Nah, contoh lagi, Vera will go to market. Go. Vera will go to market. Nah, will ini dia sebagai kata kerja and go juga sebagai kata kerja. Di mana will digunakan sebagai kata kerja verb auxiliary and go sebagai verb auxiliary. Go. Go sebagai kata kerja auxiliary. Di mana go ini sudah tepat digunakan sebagai kata kerja, maka dia termasuk ke dalam finite verb karena telah digunakan sebagaimana mestinya. Ada pertanyaan? Auxiliary
berada di akhir. Oke. Saya bilang tadi. Ya, maaf, Sir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good, good, good. You understand? Balik ini ngaji anu lagi. Seren. Lumayan lah. Bagus. Oke, thank you Micro Teaching-nya.